Tel Aviv gemetar, bukan karena gempa bumi, tapi karena suara tangisan dan sirene kematian yang tak kunjung berhenti. Dalam serangan mendadak di tengah malam, Iran meluncurkan rudal balistik generasi terbaru ke arah markas rahasia Brigade Golani, pasukan darat paling elit Israel. Serangan itu menghancurkan markas dan seluruh pasukan yang berada di dalamnya. Lebih dari 2.000 tentara tewas seketika. Tidak ada tembakan balasan, tidak ada peringatan, hanya kehancuran mendadak dalam hitungan detik. Yang paling mengejutkan, serangan ini tidak sekadar menyasar pasukan biasa. Ini menghantam jantung kekuatan militer Israel. Brigade Golani yang dikenal sebagai simbol dominasi darat, kini hanya menyisakan puing, kawah besar, dan serpihan seragam tanpa pemilik. Rudal cerdas yang dikembangkan Iran ini disebut-sebut mampu membaca suhu, sinyal elektromagnetik, hingga aktivitas target secara real-time. Dalam satu kali hantaman, seluruh koordinasi, logistik, dan data taktis ikut musnah. Tak lama berselang, Iran meluncurkan serangan berikutnya. Kali ini targetnya lebih dalam dan sensitif, markas intelijen Mossad. Menurut klaim media yang dekat dengan Garda Revolusi Iran, lebih dari 3.500 personel intelijen Israel tewas dalam serangan presisi rudal Khoibar Shekan. Jika klaim ini terbukti benar, maka ini adalah kehilangan terbesar yang pernah dialami Mossad sepanjang sejarahnya. Tapi yang lebih menakutkan adalah keheningan dari pihak Israel. Tidak ada bantahan, tidak ada pengakuan. Sirene serangan udara meraung dari Tel Aviv hingga Yerusalem. Namun tak satupun rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Sistem pertahanan udara yang selama ini dibanggakan Israel justru menjadi saksi bisu dari jatuhnya rudal yang bergerak dengan kecerdasan buatan. Para teknisi Iron Dome sempat mengira sinyal itu hanya glitch. Nyatanya, itu adalah awal dari bencana. Rudal-rudal itu tidak hanya cepat, tapi juga tahu mana markas militer dan mana gedung kosong. Kecerdasan buatan menggantikan mata manusia. Dampak psikologis dari serangan ini menyebar seperti api. Pusat Komando Tel Aviv lumpuh, Brigade Golani kehilangan komando utama, dan komunikasi militer Israel terputus selama berjam-jam. Beberapa pos perbatasan mulai mengaktifkan protokol defensif, bukan karena ada perintah, tapi karena rasa takut. Beberapa unit bahkan mematikan GPS mereka sendiri, khawatir lokasi mereka terdeteksi lewat sinyal. Ketika pasukan elit berubah menjadi abu, maka sisa pasukan hanya bisa berdoa agar tak jadi target berikutnya. Sementara itu, masyarakat Israel mulai mempertanyakan satu hal. Bagaimana mungkin markas paling rahasia bisa diketahui Iran? Jawaban yang muncul justru mempermalukan. Kelengahan intelijen, kesombongan sistem pertahanan, dan terlalu sibuk bermain propaganda di media sosial. Beberapa petinggi bahkan menyalahkan operasi mata-mata Mossad yang terlalu fokus pada TikTok warga Palestina daripada memperkuat koordinat bunker pasukan mereka sendiri. Pemerintah Israel mencoba menenangkan publik dengan menyebut ini sebagai serangan terbatas. Tapi gambar-gambar dari lokasi kejadian berkata sebaliknya. Truk-truk jenazah, ambulans yang bolak-balik, dan puing markas elit yang tak bersisa. Komandan Brigade Golani dilaporkan hilang, kemungkinan besar tewas. Sistem komunikasi yang hancur membuat seluruh operasi militer Israel goyah. Bahkan file-file strategi militer dikabarkan lenyap karena belum sempat di-backup. Efek domino langsung terasa. Beberapa unit pasukan cadangan mulai menarik diri dari garis depan. Di pusat-pusat militer utama, protokol defensif tingkat tertinggi diaktifkan. Tapi publik tahu, ini bukan siaga, ini panik. Kantor Perdana Menteri mendadak berubah seperti ruang ujian nasional. Semua pucat, semua bingung. Dalam rapat darurat, suara frustasi terdengar lebih nyaring dari strategi perang. Dan ketika jurnalis bertanya, jawabannya hanya satu. Kami sedang mengevaluasi. Sementara itu, Iran justru merayakan. Tanpa kehilangan satupun tentaranya, mereka berhasil menghancurkan pasukan elit musuh. Media mereka menyebut serangan ini sebagai pembersihan strategis. Serangan ke Mossad bahkan dianggap sebagai kemenangan psikologis. Karena bagi Iran, ini bukan hanya soal menghancurkan markas, tapi mematahkan mental bangsa yang selama ini merasa tak terkalahkan. Di platform luar negeri, hashtag Golani Gone sempat trending sebelum akhirnya diblokir oleh sensor internal Israel.
Di jalan-jalan Tel Aviv, keluarga prajurit mulai berkumpul di luar markas militer, menuntut penjelasan. Tapi yang mereka terima hanya pernyataan, masih dalam investigasi. Beberapa orang harus mengidentifikasi anggota keluarga mereka lewat serpihan sepatu atau serpihan plat nama. Bagi mereka, ini bukan lagi soal patriotisme. Ini soal nyawa yang hilang tanpa alasan jelas. Poster-poster mulai bermunculan. Golani bukan tumbal. Bunker bukan kuil. Rakyat mulai kehilangan kesabaran. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa para prajurit Golani gugur tanpa sempat membalas. Tak ada sisa peluru yang digunakan. Serangan datang terlalu cepat, terlalu presisi. Beberapa tim SAR militer Israel yang datang hanya bisa berdiri terpaku, menatap puing-puing asrama, gudang senjata, dan ruang komando yang rata dengan tanah. Mereka tahu ini bukan pertempuran, ini eksekusi sistematis. Rudal itu tidak menyerang secara acak. Rudal itu tahu apa yang harus dihancurkan. Mossad yang selama ini dianggap sebagai bayang-bayang paling menakutkan di dunia intelijen, kini kehilangan ribuan personilnya dalam satu serangan. Iran menargetkan markas tersembunyi yang selama ini tak terdeteksi, dan hasilnya membuat dunia terhenyak. Sekali lagi, belum ada konfirmasi dari Israel, tapi diamnya mereka justru memperkuat asumsi bahwa klaim itu bukan sembarang propaganda. Karena jika ini hanya hoaks, Tel Aviv pasti sudah menyiarkan bantahan besar-besaran. Di dalam tubuh militer Israel, moral pasukan mengalami guncangan besar. Beberapa unit dilaporkan mulai mengalami ketakutan kolektif. Mereka menolak menjalankan tugas tanpa perlindungan tambahan. Bahkan ada yang mulai menyebarkan teori konspirasi bahwa GPS dan sinyal radio mereka sedang dilacak oleh Iran. Maka tak heran, beberapa pasukan mematikan alat komunikasi mereka sendiri. Bukannya mematuhi komando, mereka memilih bertahan hidup. Ini bukan strategi militer, ini naluri bertahan. Dalam situasi ini, Iron Dome kembali menjadi bahan tertawaan. Sistem pertahanan canggih itu justru tak berkutik di hadapan rudal Iran yang mampu menyesuaikan lintasan berdasarkan suhu dan gelombang elektromagnetik. Saking canggihnya, operator radar mengira itu hanya anomali. Mereka terlambat 17 detik mengambil tindakan. Dalam dunia militer, 17 detik bisa menentukan hidup atau mati. Dan bagi pasukan Golani, itu adalah jeda yang membuat mereka tak sempat bangun dari tempat tidur. Tak hanya Iran yang mencatat kemenangan, tapi juga negara-negara yang selama ini mengamati dari jauh. Banyak negara tetangga kini mulai mempertanyakan betapa rapuhnya sistem pertahanan Israel. Laporan dari lembaga think tank Eropa menyebutkan bahwa militer Israel sedang mengalami fragmentasi, komunikasi internal terganggu, kepercayaan antar unit melemah, dan prajurit lebih digerakkan oleh rasa takut daripada taktik. Dan dalam dunia perang modern, rasa takut adalah setengah dari kekalahan. Iran sendiri tak banyak bicara. Mereka membiarkan dampak serangan berbicara sendiri. Media-media mereka hanya menayangkan ulang rekaman-rekaman ledakan dari jarak jauh dengan narasi tanpa pasukan, tanpa peluru, hanya satu rudal yang tahu kemana harus pergi. Ini menjadi bentuk baru dari perang modern, bukan adu jumlah tentara, tapi adu algoritma. Saat Israel sibuk dengan kampanye opini dan konten TikTok, Iran mengembangkan rudal yang bisa swipe langsung ke jantung pertahanan lawan. Sementara itu, Israel semakin bungkam. Beberapa petinggi militer memilih tak tampil di hadapan publik. Bahkan Perdana Menteri pun terlihat limbung. Dalam sebuah wawancara darurat, wajahnya tampak pucat. Jawabannya pun datar, "Kami tidak akan tinggal diam." Tapi publik tahu, Israel saat ini tidak dalam posisi menyerang. Bahkan untuk bertahan pun mereka mulai kehilangan arah. Ledakan fisik sudah terjadi. Kini ledakan psikologis yang merambat ke seluruh elemen bangsa mereka. Krisis mental mulai menjalar di kalangan tentara muda. Banyak yang sebelumnya percaya bahwa mereka dilindungi oleh teknologi mutakhir, kini menyadari bahwa tak ada sistem yang benar-benar kebal. Beberapa bahkan menolak dikirim kembali ke garis depan. Mereka memilih izin medis, alasan keluarga, atau bahkan melarikan diri. "Kami tidak tahu siapa yang jaga punggung kami," kata salah satu tentara cadangan. "Mungkin cuma Tuhan, itu pun kalau sudah pindah wilayah." Di platform digital, suasana tak kalah panas. Netizen Israel membanjiri media sosial dengan sindiran dan sarkasme. "Kalau Iron Dome gagal, semoga Iron Dome bisa lindungi harga diri kita," tulis satu akun satir.
Beberapa akun lainnya menyindir bagaimana pemerintah lebih sibuk klarifikasi ke dalam daripada melindungi keluar. Video lip sync, meme, dan potongan audio sarkastik membanjiri TikTok dan Instagram. Rakyat frustasi, tapi di zaman ini frustrasi pun diekspresikan dengan kreativitas. Di sisi lain, Iran mengirim pesan bahwa ini bukan akhir melainkan awal dari fase baru perlawanan. Mereka menyebut serangan itu sebagai pembukaan, memberi sinyal bahwa rudal Khaibar Shekan hanyalah permulaan. Ketika satu rudal bisa membungkam dua kekuatan besar seperti Brigad Golani dan Mossad, maka dunia mulai menyadari kekuatan Timur Tengah telah berubah. Dan jika Israel dulu disebut tak terkalahkan, maka kini mereka terlihat tak siap menghadapi era perang pintar.